Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan presentasi online untuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah manusia dan agama Islam. Sebelumnya kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing, tapi saya akan mengulanginya lagi. Perkenalkan, nama saya Amrina Roshada yang akan bertugas sebagai moderator dan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, Hafiz Maulana, Atia Rahmi, Dede Pertiwi Anggranita, Tasya Henfi Arsyad, Yuda Aprianda, M. Alvin Febrian, dan Ahmad Fadila. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang materi pertama dibawakan oleh Hafiz Maulana. Judul materinya Konsep Manusia Menurut Al-Quran dan Hadis, serta proses penciptaan manusia. Kepada Hafiz, kita persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Maulana. Saya akan membawakan materi tentang konsep manusia menurut Al-Quran dan hadis proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, manusia merupakan salah satu subjek yang dibicarakan, terutama yang menyangkut asal-usul dengan konsep penciptaannya, kedudukan manusia dan tujuan hidupnya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena Al-Quran memang diyakini oleh kaum muslimin sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada manusia. Ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk manusia, yaitu sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata yang terdiri dari alif, nun, dan sin, semacam insan, ins, nas, atau unas. Yang kedua, menggunakan kata basyar. Yang ketiga, menggunakan kata Bani Adam dan zuriat Adam. Sementara, Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa istilah manusia yakni al-insan, al-basyar, dan al-nas. Walaupun ketiga kata di atas menunjukkan arti pada manusia, tetapi secara khusus memiliki pengertian yang berbeda. Al-insan yang berarti lupa dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Umumnya digunakan pada keistimewaan manusia penyandang predikat khalifah di muka bumi, sekaligus dihubungkan dengan proses penciptaannya. Nilai fisikis manusia sebagai al-insan yang pandu wahyu ilahiyah akan membantu manusia dalam bentuk dirinya sesuai dengan nilai-nilai insannya yang terwujud dalam perpaduan iman dan amalnya. Sebagai firman Allah yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, yaitu terdapat dalam surat At-Tin ayat 6. Yang kedua, al-basyar. Kata basyar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu maupun banyak. Kata basyar adalah jamak dari kata jelas. Jamak dari kata bersyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk mutsanna atau 2 untuk menunjukkan manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan bahwa aku adalah basyar atau manusia seperti kamu yang diberi wahyu. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Di sisi lain, diamati bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata basyar.
yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai bashar melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai tahapan kedewasaan. Dan di antara tanda-tanda kedewasaannya, menciptakan kamu dari tanah. Ketika kamu menjadi bashar, kamu bertebaran. Dapat dalam surah Ar-Rum ayat 20. Bertebaran di sini bisa diartikan berkembang biak akibat hubungan seks atau bertebaran mencari rezeki. Yang ketiga, al-nas. Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayuhan nas. Penjelasan konsep ini dapat ditunjukkan dalam hal pertama, banyak ayat yang menunjukkan kelompok-kelompok sosial dan karakteristiknya masing-masing, yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ayat ini menggunakan kata wa minan nas yang artinya dan diantara manusia. Yang kedua, pengelompokan manusia berdasarkan mayoritas yang umumnya menggunakan ungkapan aksarnas yang artinya sebagian besar manusia. Asal-usul manusia dalam pandangan Islam tidak lepas dari figur Adam sebagai manusia pertama. Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi dengan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, adapun tahapan-tahapan atau tingkatan penciptaan manusia. Yang pertama, nutfah. Tingkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Setelah terjadi pencampuran air mani, menurut Ibnu Jurair, asal kata nutfah ialah nut. Berarti air yang sedikit terdapat di dalam sebuah tabung. Allah menciptakan anggota yang berlainan dari nutfah. Untuk laki-laki membentuk saraf dan tulang, dan nutfah perempuan membentuk darah dan daging. Yang kedua, alaqah. Terjadinya pada minggu pertama atau hari ke-7. Telur yang sudah disenyawakan tertanam di dinding rahim. Alaqah semakna dengan segumpal darah yang terjadi selama 3 minggu di dalam rahim. Mudghah, yang ketiga yaitu mudghah. Terjadi pada minggu keempat dengan terjadinya pembentukan otak, syaraf tunjang, telinga, dan anggota lain. Pernafasan sudah mulai terbentuk. Jantung mulai berdetak, darah mengalir lebih banyak, dan terjadi selama 7 minggu. Yang keempat, idam dan lam. Terjadinya pada minggu ke-5, ke-6, ke-7, ditandai dengan pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot. Terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Perut dan usus mulai terbentuk.
Saluran pernafasan mulai kelihatan. Kaki dan tangan mulai tumbuh. Telinga dan mulut makin sempurna. Pada minggu ke-8 semuanya telah sempurna dan lengkap. Yang kelima, nasy'ah kalkan, akar. Yaitu terjadinya pada bulan ketiga, yaitu ketika embrio sudah masuk ke janin. Tulang janin terbentuk dengan sempurna dan kuku pun sudah mulai tumbuh. Perubahannya hanyalah ukuran bayi saja. Yang keenam, nafkur, ruh atau ruh. Tingkat peniupan ruh yang terjadi selepas 40 hari. Dan terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Nilai kehidupan terjadi di dalam rahim, bukan hanya perkembangan fisikal, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz telah menyampaikan materi 1. Selanjutnya untuk materi tujuan penciptaan manusia akan disampaikan oleh Atia Rahmi. Kepada Atia, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Atia Rahmi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan secara main-main, melainkan mengembankan amanah atau tugas keagamaan untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. Adapun beberapa tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, sebagai pengurus khalifah di planet bumi ini, hal tersebut telah dinyatakan dalam firman Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua, untuk menyembah Allah sebagai pencipta mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, agar manusia mengetahui bahwa seluruh bumi, tata surya, dan isi telah dibentuk berkat Maha Kuasa. Sebagaimana dalam firman Allah, Allah lah yang menciptakan dan seperti itulah bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Manusia diciptakan Allah agar ia beribadah kepadanya. Pengertian ibadah di sini tidak disempitkan pengertian ibadah yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tetapi seluas pengertian yang dikandung oleh kata menghambakan dirinya sebagai hamba Allah, berbuat sesuai dengan kehendak dan kesukaan ridhonya, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Sampai situ presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atia telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi peran manusia sebagai khalifah di muka bumi akan disampaikan oleh Dede Pertiwi Anggranita. Kepada Dede, kita persilahkan. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Dede Pertiwi Anggranita. Saya akan menjelaskan tentang peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pada dasarnya,
Akhlak pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifaan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifaan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbing agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Dalam pandangan akhlak Islam, seorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptanya. Manusia merupakan khalifah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ada dua peranan penting yang diamankan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, diciptakan oleh Allah dengan sebagai berlebihan dan kesempurnaan yang menyertainya. Kita diberi akal, pikiran, dan juga hawa nafsu sebagai pelengkapnya. Manusia telah diberikan berbagai fasilitas di muka bumi sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Semua yang kita perlukan telah terhampar di alam semesta. Manusia hanya perlu mengolahnya. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamankan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi atau al-imrah. Kedua, memeliharakan bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Atau ar-riyah. 1. Memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mengeksplorasi manusia, maka sepatutnya hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. 2. Memeliharakan bumi. Memeliharakan bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai sumber daya manusia. Menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Mengapa Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk memelihara bumi dari kerusakan? Karena sesungguhnya manusia lebih banyak membengkak sebanding yang benar-benar berbuat soleh, sehingga manusia akan cenderung untuk berbuat kerusakan. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 4, yang artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih terima kasih kepada Dede. Materi konsep agama akan disampaikan oleh Tasya Henvi Arsyad. Kepada Tasya, saya persilahkan. Baiklah, saya akan memulai presentasi konsep agama. Agama pada dasarnya merupakan artikulasi dari kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib dan supranatural yang biasanya disebut sebagai Tuhan dengan segala konsekuensinya. Atau sebaliknya, agama yang diajarkannya teratur dan tersusun rapi serta sudah baku itu merupakan usaha untuk melembagakan sistem kepercayaan, membangun sistem nilai kepercayaan, upacara dan segala bentuk aturan atau kode etik yang berusaha mengalihkan pandangannya, mendapat rasa aman dan tenang. Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan din dari bahasa Arab. Dalam bahasa Eropa disebut religi. Dalam bahasa Inggris disebut religion. Dia religion bahasa Prancis. Dalam bahasa Semit berarti undang-undang hukum. Sedangkan kata din dalam bahasa Arab berarti menguasai, mendudukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Manusia merupakan khalifah di bumi ini, diciptakan oleh Allah
dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan yang menyertainya. Kita diberi akal, pikiran, dan juga hawa nafsu sebagai pelengkapnya. Manusia telah diberikan berbagai fasilitas di muka bumi sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Semua yang kita perlukan telah terhampar di alam semesta. Manusia hanya perlu mengelolanya saja. Ketika memerankan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peran penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi, Al-Imrah. Kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang dating dari pihak manapun, Ariyah. 1. Memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Maka sepatutnya hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya dapat melakukan eksplorasi. 2. Memelihara bumi. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akal manusia sebagai sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat. Karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat berpotensi merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam ini perlu dihindari. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya. Materi selanjutnya, konsep agama Islam yang akan dibawakan oleh Yuda Aprianda. Kepada Yuda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Aprianda. Saya akan mempresentasikan konsep agama Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk aslama yang berarti memelihara, selamat sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Islam bagi segi istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alamat jagat raya. Secara terminologis, istilah maknawi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun. Yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap perseda. Unsur-unsur. 1. Unsur agama sebagai fundament dan penentu arah. 2. Unsur ibadah. Ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ibadah umum seperti aktivitas yang dilakukan dengan niat dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, unsur akhlak. Mencontohkan Nabi yang menjadi suri teladan akhlak mulia. Yang keempat, unsur ukhuwah. Persaudaraan yang diikat oleh akidah Islamiyah. 5. Unsur ekonomi sebagai kelengkapan dan pendukung dalam kehidupan. 6. Unsur jihad. Tidak hanya identik dengan perang tetapi menggunakan potensi yang dimiliki baik diri, ilmu maupun harta untuk agama. 7. Unsur persatuan dan melahirkan kekuatan yang kokoh.
karakteristik. 1. Wilayah atau baniyah. 2. Insaniyah. 3. Sumuliyah. 4. Wasiyah. 5. Wasatiyah. 6. Al-Qaduh. 7. Al-Jamu. Bainal Ratabil Makru'ana. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuda. Materi selanjutnya yaitu makna Islam dalam kehidupan akan dibawakan oleh Alvin Febrian. Kepada Alvin dipersilakan. Baiklah, saya M. Alvin Febrian akan mempresentasikan tentang makna Islam di dalam kehidupan. 1. Islam mengajarkan manusia khususnya para pemeluknya untuk mengisi hidup ini dengan ibadah. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 2. Menjalin hubungan yang baik dengan Allah merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim untuk menjalin hubungan baik dengan Allah. Sehingga setiap muslim akan merasa dekat dengannya. Bila hubungan itu sudah terasa dekat, maka dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapnya, seorang muslim akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjalin hubungan baik sesama manusia. Allah berfirman, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka, kecuali jika mereka berpegang kepada talil Allah dan talil dengan manusia. Sekian, terima kasih dari Febrian. Baik, terima kasih kepada Alvin. Selanjutnya, materi agama dan pengembangan berpikir akan disampaikan oleh Ahmad Fadila. Kepada Ahmad Fadila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila yang akan membaca materi agama dan pengembangan berpikir. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tapi masalah dibekali dengan perantara wasilah untuk mencari ilmu dan ma'rifah, yaitu dengan akal, pendengaran sam, dan penglihatan basar. Semua perantara tersebut diberikan kepada manusia dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran, hak, dan menjadikan dalil atas argumennya dalam berpikir. Adapun kebenaran yang dipahami dalam berfungsi sebagai alat untuk mengontrol diri supaya tidak terjerumus dalam kesesatan batil. Dan untuk mengetahui kebenaran tersebut diperlukan cara berpikir yang benar pula, tafakur. Terima kasih kepada Ahmad Fadila yang telah menyampaikan materinya. Dari hasil diskusi kita tadi, kesimpulan yang bisa diambil, ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia, yaitu menggunakan kata yang terdiri dari alif, nun, dan sin, semacam insan, ins, nas, atau unas. Menggunakan kata bashar, menggunakan kata Bani Adam dan Zuriat Adam, sementara Ramayulis dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa istilah manusia dalam Al-Quran dikenal 3 kata, yakni al-insan, al-bashar, dan al-nas. Manusia merupakan khalifah di bumi ini, diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan yang menyertainya. Kita diberi akal pikiran dan juga hawa nafsu sebagai pelengkapnya. Manusia telah diberikan berbagai fasilitas di muka bumi sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia.
Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan proses penciptaan manusia yang berawal dari nutfah, alaqah, mudgham, idgham, dan lam. Nas'ah, khalqan akhar, dan nafkhur. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salimah yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk aslamah yang berarti memelihara, selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kesimpulan yang saya bacakan tadi, maka berakhirlah presentasi kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.